Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah anak-anakku kelas 7 khususnya yang mendapatkan video pembelajaran pada hari ini, kita bisa bertemu pada pembelajaran online yang akan Bapak sampaikan melalui video yang nantinya akan diupload di channel YouTube SMP Islam Bakti Asih. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas dan mereview tentang perbandingan, karena beberapa pertemuan kemarin perbandingan ini kita sudah bahas, sehingga pada pertemuan ini kita akan sedikit mereview kembali ingatan kalian tentang materi perbandingan ini. Pokok pembahasan pada pagi kali ini kita akan bahas tentang perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, serta nanti di akhir akan ada perbandingan pada peta atau model. Nah, 3 bahasan itu yang kita akan bahas supaya menjadi evaluasi atau review, sehingga kamu mengingat kembali apa yang sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan untuk informasi, nilai kuis dan nilai tugas sudah Bapak rekap, tinggal nanti di akhir akan ada ulangan bab. Yang belum silakan PC-kan ya, walaupun memang tenggang waktunya sudah habis, pasti ada perbedaan nilai yang memberikan tugas on time dan yang tidak. Oke, kita mulai pada pembahasan awal dari definisi perbandingan terlebih dahulu ya. Kita akan bahas tentang perbandingan. Nah, sini juga Bapak siapkan bagaimana macam ilustrasi tentang perbandingan ini. Kita perhatikan dulu di sini ada kartun yang sering kalian tonton ya. Ada Patrick dan SpongeBob. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana keadaan tinggi badan Patrick dan SpongeBob. Pasti ini kalian akan membandingkan tinggi mana ya, tinggi badan siapa yang lebih tinggi dan yang pendek gitu ya. Nah, di sini pasti kalian membandingkan dan menjawab tinggi badan Patrick lebih tinggi daripada tinggi badan SpongeBob. Dan selanjutnya di sini ada cerita ya yang kemarin juga Bapak sampaikan mulai video pembelajaran sebelumnya, ada yang lomba lari ya antara kancil dan kura-kura. Di sini siapakah yang lebih cepat larinya? Kancil atau kura-kura? Pasti yang menjawab perbandingannya adalah kancil akan lebih cepat larinya daripada kura-kura. Nah, kalau kemarin kita ilustrasinya, kancil ini lengah sehingga kura-kura menang pada perlombaan gitu ya dalam cerita. Tapi perbandingannya tetap sebenarnya ya, kancil lebih cepat larinya daripada kura-kura. Dilanjutkan. Di sini ada ilustrasi selanjutnya, ada 2 macam kereta. Ini kereta yang samping kanan adalah kereta yang sering kita lihat di Indonesia, dan sebelah kiri adalah kereta cepat ya. Pasti yang lebih cepat ya kereta cepat, sesuai dengan namanya. Kereta yang mana yang lebih cepat ya paling cepat adalah yang sebelah kiri. Bagaimana pula dengan yang ini? Jadi perbandingan definisinya adalah hasil dari membandingkan suatu objek dengan ukuran objek lainnya. Perbandingan pada umumnya dinyatakan dalam bentuk paling sederhana. Contohnya seperti ini. Banyak coklat abu 5 buah dan coklat Yusuf 4 buah. Nah, sehingga perbandingan berdasarkan selisih ini coklat, banyaknya coklat adalah 5 dikurang 4, selisihnya adalah 1. Jadi perbandingannya adalah coklat abi atau abu tadinya lebih
banyak, sorry, kita kembali. Oh, di sini Yusuf. Sorry. Kita ke sini aja ya. Berarti perbandingan coklat abu lebih banyak daripada coklat Yusuf ya, gitu. Sehingga ketika dituliskan berdasarkan rasio perbandingan banyak coklat abu dan Yusuf adalah 5:4 gitu ya. Dan di sini Bapak salah namanya. Seperti itu berdasarkan ada perbandingan berdasarkan selisih, ada perbandingan berdasarkan rasio. Nanti di berbagai macam contoh soal ada muncul. Kemarin juga kita membahas tentang perbandingan senilai, ya. Bagaimana perbandingan senilai, misalnya membeli telur, berapa harganya, 2 telur, berapa harganya, 3 telur, berapa harganya. Nah, di sini juga ilustrasinya seperti ini. Siapa yang suka makan telur? Pasti kalian suka makan telur ya. Walaupun tidak setiap hari pasti suka makan telur. Di sini ada kalian disuruh membantu peternak menghitung telur ayamnya. Yuk kita bantu. 1 ekor ayam dapat menghasilkan 6 buah telur. Ya, 1 ekor ayam dapat menghasilkan 6 butir telur. Sorry. Berarti jika dia 2 ayam, telurnya pasti akan menghasilkan 12. Ya, karena satu ekor ayam menghasilkan 6 buah atau 6 butir telur. Jadi ketika 2 ekor, yang dihasilkan adalah 12 butir telur. Nanti pertanyaannya, berapa telur yang dihasilkan oleh 4 ekor ayam? Nah, gitu ya, 4 ekor ayam. Coba kalian jawab, berapa butir telur yang dihasilkan oleh 4 ekor ayam? Kalau misalnya kalian jawab 24, hasilnya benar. Jadi kalau misalnya 1 ekor ayam menghasilkan 6 butir telur, sehingga perbandingannya 1:4 sama dengan 6 per X. Nah, ini kalau misalnya kalian menggunakan aljabar dan menggunakan cara yang kemarin Bapak sampaikan ya, yang Y1 gitu ya. Itu hasilnya sama juga. Kalau misalnya kalian dikira-kira juga bisa. Oh, 1 ekor ayam menghasilkan 6 butir telur, berarti 4 ekor ayam tinggal mengalikan 4 dikali 6 saja. 4 dikali 6, 24 butir telur. Seperti itu. Selanjutnya, jadi yang disimpulkan adalah ketika dia perbandingan atau ternyata semakin banyak ayam, maka semakin banyak pula telur yang dihasilkan. Nah, ini selaras dengan perbandingan seperti ini adalah perbandingan senilai. Yang kemarin kita sudah bahas sebenarnya, nah ini Bapak munculkan lagi supaya menjadi review dan mengingatkan kembali tentang perbandingan senilai. Ya, perbandingan senilai itu ternyata semakin banyak, ini Bapak sengaja ini kan ya, ditandai semakin banyak ayam, maka semakin banyak pula telur yang dihasilkan. Kalau misalnya dalam diagram adalah nanti sebelah diagram A akan lebih diagram B akan lebih banyak daripada diagram akan semakin banyak gitu ya, makin naik diagram B-nya. Jadi pada perbandingan senilai berlaku hal nilai suatu barang akan naik atau turun sejalan dengan nilai barang yang dibandingkan. Jadi kalau misalnya nilai barangnya A-nya naik, B juga akan naik. Seperti itu. Kalau misalnya AA-nya turun, B-nya juga akan turun. Itu perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai biasanya lebih mudah daripada perbandingan berbalik nilai, karena bisa dikira-kira atau bisa langsung dikalikan. Selanjutnya ini perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini ada domba ya. Nah, sering kalian juga tonton dalam acara Sound the Sheep ya. Apa yang sedang domba ini lakukan? Nah, kita masuk kebun katanya ya. Kita masuk kebun, ternyata domba itu tertarik dengan rumput hijau kebun tersebut.
Nah, ya. Si Shaun the Sheep ini masuk kebun orang ternyata. Melihat rumput yang hijau, dia tertarik. Kita lanjutkan. 3 ekor domba dapat menghasilkan, 3 ekor domba dapat menghabiskan rumput dalam 20 hari. Jika dia, nah 3 ekor domba ya. Oke, kita balikkan lagi. Nah, ya. Di record. Kita lanjutkan, bahasan kita. Kita lanjutkan. 3 ekor domba dapat menghabiskan rumput dalam 15 hari. Nah, kalau misalnya 4 ekor domba dapat menghabiskan rumput 15 hari. Nah, tadi 12 hari ya. Sekarang 4 domba 15 hari. Nah, pertanyaannya adalah sini. Balik lagi ya. 3 ekor domba dapat menghabiskan rumput dalam 20 hari, 4 ekor domba dapat menghabiskan rumput dalam 15 hari, 5 ekor domba dapat menghabiskan rumput dalam 12 hari. Pertanyaannya, berapa jumlah domba di kebun tersebut jika rumput sudah habis dalam 10 hari? Jawabannya, ini menggunakan perbandingan berbalik nilai ya, yang kemarin kita bahas. Itu kalian tinggal mengalihkan 3 dikali 20 sama dengan X kali 10. 60. Dan nilai X-nya adalah 60 bagi 10, hasilnya 6 ekor domba. Jadi untuk menghabiskan rumput dalam 10 hari butuh 6 ekor domba. Ini perbandingan berbalik nilai. Nanti kalian buka lagi catatannya tentang perbandingan berbalik nilai ini. Jadi yang dapat disimpulkan dalam perbandingan berbalik nilai ini adalah ternyata semakin banyak domba, maka semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan atau menghabiskan rumput tersebut. Ya. Jadi dapat disimpulkan juga maka nilai barang yang dibandingkan akan turun. Kalau tadi perbandingan senilai, kalau misalnya A-nya naik, B pun akan naik. Nah, kalau di sini, kalau A-nya naik, B-nya akan turun. Sebaliknya juga kalau misalnya A-nya turun, B-nya akan naik. Jika nilai suatu barang akan turun, nilai barang yang dibandingkan akan naik. Nah, itu perbandingannya. Sebelum ke sana, kita akan balik lagi. Ini share ya. Ini Bapak akan kembali review tentang skala. Kemarin yang kalian fotokan, tugas itu udah sebagian besar benar ya. Menyebutkan skala perbandingan peta, ada yang peta Bandung, ada yang peta Jawa Barat ya, ada yang peta banyak peta yang kalian kirimkan. Itu Bapak sudah recap dan beberapa voice note yang kalian kirimkan sudah tepat. Jadi gambar pada peta itu pasti punya skala ya, gambar yang mewakili keadaan sebenarnya ya, perbandingan tertentu peta dan denahnya itu. Misalnya di sini skala itu 1:n, artinya setiap 1 cm jarak pada peta atau gambar mewakili n cm jarak sebenarnya. Nah, misalnya kayak kemarin ya ada perbandingan 1 banding misalnya 500.000, 1 cm di peta berbanding 500.000 cm pada jarak sebenarnya. Nah, ini biasanya juga atau bukan biasanya memang dipelajari di SD dan menjadi materi yang mudah dipelajari. Jadi Bapak hanya sedikit mereview karena ini juga sudah dipelajari. Skala jarak pada peta itu skala itu
JP banding JS kalau kalian SD menguasai tentang jarak ini ya. Bentar dulu ya. Bentar ya. Kita lanjutkan bentar ya. Tidak apa-apa, kita tunggu dulu ya sebentar. Ini Bapak tidak akan edit videonya, jadi kalian dengarkan saja sebentar. Kita lanjutkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Dalam perbandingan skala, ini di sini ada Bapak siapan peta ya. Ini ada skalanya 1:5 juta. Pada contoh gambar pada skala yang ada di share screen. Jadi pada peta tersebut skalanya 1:5 juta. Ini berarti 1 cm pada peta mewakili 5 juta cm jarak yang sebenarnya. Atau kalian kalau misalnya mau dirubah ke satuan lain, misal 1 cm pada peta mewakili 50.000 meter jarak sebenarnya. Atau kalau dirubah lagi ke kilometer, jadi 50 km. 1 cm pada peta mewakili 50 km jarak yang sebenarnya. Nah, ini skala adalah perbandingan ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Ini skala ya. Menggunakan satuan cm untuk dua besaran yang dibandingkan. Atau bisa juga dirubah ya. Kalian juga sudah tahu tangga yang sering kalian gunakan untuk merubah satuan ya. Kucing hitam dalam namanya itu ya. Sudah paham lah kalian. Selanjutnya di sini ada contoh ya. Contoh perbandingan. Nah, di sini ilustrasinya seperti ini. Pak Mamad mempunyai 2 orang anak, yaitu Tini dan Tono. Umur Tini 6 tahun dan umur Tono 2 tahun. Ini juga menjadi perbandingan sederhana ya. Dua cara perbandingannya, yaitu umur Tini lebih tua 4 tahun. Nah, kayak yang tadi ya di awal,
4 tahun lebih muda dari umur Tono, lebih muda 4 tahun. Kalau tadi umur ini lebih tua 4 tahun dari Tono, kalau Tono lebih muda 4 tahun dari Tini. Atau perbandingannya seperti itu. Untuk rasio berarti ya, yang tadi kita bahas, berarti rasionya 6:2. Gitu ya. Atau 3, sama dengan 3. Jadi perbandingan itu dua hubungan yang dialami oleh dua benda atau dua hal yang saling berbeda satu sama lain. Kita lanjutkan, di sini juga ada contoh perbandingan skala ya. Di sini contohnya jarak kota Bandung dan Bogor pada peta adalah 2 cm. Ya. Jarak antara kota Bandung dan Bogor 2 cm. Skala yang digunakan pada peta itu adalah 1:5.600.000. Jadi ini 1 cm di peta mewakili 5.600.000 cm pada jarak sebenarnya. Tentukan jarak Bandung dan Bogor yang sebenarnya. Nah, ini diketahui berarti skalanya dituliskan lagi 1:5.600.000, jarak pada petanya 2 cm. Yang ditanya adalah jarak Bandung dan Bogor yang sebenarnya, berarti JS ya. Kalau misalnya kalian mengetahui rumus pada segitiga biasanya ya yang diberikan JP, JS, S yang seperti itu. Ini berarti jawabannya kalau jarak sebenarnya itu dikalikan jarak pada peta dikali skala ya. Jarak pada petanya 2 cm, skalanya 1:600.000. 5.600.000 itu hasilnya jadi 11.200.000 cm. Atau kalau misalnya kita tuliskan, sebenarnya yang skala itu kan 1:, berarti 1/nya. Kalau dikalikan 2 dikali 1 tetap jadi 2. Sorry, nanti ini akan dibalik ya, gitu ya, karena perkalian. Jadi hasilnya adalah 112 km. Nah, seperti itu contoh dari perbandingan pada peta dan model. Bahkan nanti akan mencari skalanya gitu ya, akan mencari JP-nya, akan mencari JS-nya. Nanti untuk contoh-contoh soal perbandingan akan di-share di PPT juga nanti ya. Jadi di dalam materi pada pertemuan kali ini juga akan disisipkan berbagai macam contoh soal yang akan di-upload. Kalau videonya di-upload di channel YouTube SMP Islam Bakti Asih, untuk contoh-contoh soalnya juga akan di-upload atau diposting pada Google Classroom di kelas masing-masing untuk kelas 7. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, ini apa yang kalian pikirkan? Kalau misalnya kalian mau membeli bola, harga satu bola misalnya ini pada waktu itu harganya satu bola itu 2.000, 2 bola 4.000, 3 bola 6.000. Nah, kemarin juga kita sudah bahas seperti ini ya, ilustrasinya. Karena ilustrasi-ilustrasi ini yang mungkin cepat membuat kalian paham tentang perbandingan. Nah, hasilnya adalah semakin banyak bola yang dibeli, akan semakin tinggi juga harga yang dibayarkan. Ya, ini perbandingan seharga. Nah, gitu ya. Nah, ini rumus yang kemarin Bapak berikan ya, X1 per X2, Y1 per Y2 gitu ya. Ini senilai juga. Nah, ini sama seperti yang kemarin. Makin banyak sapi ternyata semakin dikit hari yang dibutuhkan kalau yang tadi ilustrasinya seperti itu. Nah, ini juga ini terbalik ya. Perbandingan berbalik nilai X1 per X2, Y2 per Y1. Tinggal kamu menentukan yang menjadi X1-nya mana, yang menjadi X2-nya mana, Y2-nya mana, Y1-nya mana. Nah, nanti akan ada latihan soal.
yang akan Bapak berikan pada lampiran ya, nanti lampirannya Bapak berikan. Pertemuan kita pada pagi hari ini dicukupkan dengan nanti akan Bapak berikan latihan soalnya. Ini bukan tugas, namun kalau misalnya kalian mau berlatih, karena matematika itu harus berlatih ya, tidak bisa atau sulit kalau misalnya dihafal. Matematika itu harus dilatih sehingga kalian mahir gitu ya. Nah, pertemuan kita pada pagi hari ini Bapak cukupkan pada pembahasan tentang perbandingan peta dan model. Tadi udah ada perbandingan senilai, kita review, perbandingan berbalik nilai juga sudah. Di akhir tadi perbandingan pada peta dan model. Nah, untuk informasi juga, silakan kalian absen pada grup WhatsApp. Seperti biasa, dituliskan namanya. Bapak buka dari jam 7 sampai jam 10 saja absennya. Setelah jam 10, kalau misalnya kalian belum, berarti Bapak anggap alfa ya. Jadi Bapak tidak sampai jam 3, untuk absen sampai jam 10 ya, sampai jam 10 silakan kalian absen di grup WhatsApp. Bisa juga kalian diskusi, kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup WhatsApp tersebut. Oh, yang terakhir mungkin buku yang belum diambil silakan ambil, dan buku paket yang belum kalian ambil silakan ambil ya. Sana juga nanti kalau misalnya buku paketnya belum diambil, nanti ada beberapa penugasan dan latihan yang ada di buku paket. Gitu. Silakan kalian ambil buku tugas, buku catatan yang ada di Bapak, sudah disiapkan di meja Bapak, silakan diambil. Yang kedua, buku paket juga silakan diambil gitu ya, karena sudah siap untuk kelas 7. Nah, itu saja yang bisa saya Bapak sampaikan tentang pembelajaran atau evaluasi dan review tentang perbandingan, baik perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, maupun perbandingan pada peta dan model. Bapak cukupkan pertemuan kali ini. Tetap selalu jaga kondisi, jaga kesehatan, tetap sehat ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir supaya kita bisa bertemu dan tatap muka pada pembelajaran matematika. Terima kasih atas atensinya gitu ya. Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.